Karena tadi sudah survei. Tadi dengan saya, mungkin foto terlampir ya mas? Ada fotonya terlampir tadi, surveinya nanti bareng sama saya tadi. Menyampaikan di sini sudah saya kasih tempatnya, cukup kurang lebih sekitar berapa yang kita sediakan? 14 kali 20 ya? 14 meter kali 20. Berarti sekitar 280 kan? Ya, 280 meter khusus untuk air. Nah, ini sekaligus permohonan maaf dan sekaligus mudah-mudahan ini menjadi berita yang menyenangkan buat warga. Satu-satu dulu, aku potong. Ada tanggapan? Monggo. Izin Pak. Monggo. Pembahasan tentang PDAM itu sudah termasuk usang buat kita. Karena itu sudah 3-4 tahun yang lalu sudah kita tahu informasi itu. Kenapa pada akhirnya di RT-nya kita bikin instalasi air sendiri, swadaya masyarakat sendiri. Itu menjawab dari PDAM sebetulnya. Dan ketika pun kita membangun, kita izin ke sini, izin ke perumahan. Nah, yang agak kurang menyenangkan di kita bahwa kita dimintain pertanggungjawaban. Jadi kita disuruh bikin satu-satu surat pernyataan supaya semua tanggung jawab dilimpahkan ke kita. Nah, pada saat itu kita nolak gitu. Makanya untuk informasi PDAM sebetulnya udah usah. Kita udah tahu kalau di sini memang untuk mengaliri perumahan kita saja memang perlu ada ground tank yang cukup besar. Dan cuma perumahan kita sebetulnya perumahan sebelah sudah ada, perumahan sebelah juga sudah ada. Jadi memang alasannya PDAM itu perlu debit air yang bersih. Jadi informasi tentang air bersih itu ya memang sudah cukup usang buat kita Mas Pak. Pembahasan ini sudah dibahas 3-4 tahun yang lalu. Kayak gitu. Semoga ada. Ya mengenai yang PDAM, ya terima kasih banyak sih Pak Derajat sudah mengusahakan. Cuma kok ya buat saya momennya lucu. Momen pada saat ada MBG. Sedangkan kami tahu MBG belakang ngebor airnya nggak dapat, airnya nggak bersih. Dan akhirnya warga ingin air, oh ya sekalian wis MBG ini juga butuh air bersih. Menurut saya kalau pendapat saya seperti itu karena ya jelas kelihatan banget kalau menurut saya yang biasa di lapangan tahulah ini kok begitu ada masalah ini, apalagi yang jelas-jelas kemarin kami berapa kali mendatangkan provider ditolak terus dengan alasan macam-macam Pak, minta kompensasi seumur hidup di pos satpam dan di kantor lah, ada kompensasi apa lah, kalau di kantor seumur hidup oke lah, tapi pos satpam itu buat apa kompensasi wifi seumur hidup kan begitu. Juga, kemarin langsung pasang pal. Ini juga Pak, yang provider saya udah dapat informasi ini, saya di beberapa back-end provider juga sudah tahu mintanya kan 2 lane dari perumahan kan, minta 2 lane. 2 lane itu berarti 2 jalur. Saya nggak tahu 2 lane-nya itu depan belakang. Kalau dari 1 lane ada 16 rumah ya dikali aja per bulannya berapa. Nah itu nggak masuk akal buat kita. Yang menggunakan kan kita masyarakat. Kayak gitu. Bahwa nanti apa? Menanggapi PDAM. Ya, jadi Ada tujuh. Jadi memang karena kenapa kita menginginkan adanya air bersih itu, ya itu tadi seperti disampaikan oleh RT8 memang ini sudah berdisejarahkan lama Pak Derajat. Ya makanya lebih enak ya kita minta kita fasilitasi air bersih untuk RT7 ini, kan lebih murah. Kalau RT8 udah legowo Pak, kami mampu ya. Mampu. Kamu udah mampu, kami nggak perlu. Sudah capek dengan janji. Di RT7 sampai dengan hari ini itu belum melakukan proses pengeboran untuk air dalam atau basis. Rencananya itu nanti hari Minggu yang akan datang, dan tuntutan yang dituangkan di sini hasil rembuk warga seharusnya biaya tersebut dibebankan oleh pihak pengembang karena pengembang belum memberikan kewajiban PDAM sampai dengan 5 tahun. Walaupun nantinya ada, dan saya tahu persis. Saya pernah tinggal di Jalan Poso ya, Jalan Kemerdekaan itu lebih dari 10 tahun PDAM nggak masuk. Itu seberang jalan SMK DWP. Itu lebih dari 10 tahun. Dan ketika di sini 5 tahun, saya juga sudah bukan mengharap lagi. Makanya di RT sebelah 8 itu sudah mengawali ngebor. Ketika berjalan, nah, airnya jernih, lah kita menyusul. Dan kebetulan untuk RT 8
itu belum dilakukan pengeboran, dan di sini kita iya maaf RT7 ya yang kami belum lakukan itu. Jadi kita sudah tidak berharap-harap lagi tentang PDAM. Jadi rapat warga semalam kita sudah lewat PDAM. Walaupun toh ada, ya silakan kalau ada warga yang mau menyalurkan. Kita juga akan bikin instalasi untuk penyaluran ke rumah-rumah dari hasil pengeboran itu tadi. Dan biayanya cukup besar. Kita bebankan ke satu rumah, ya, satu kakak itu sampai dengan 3 juta untuk biaya sampai dengan finishing, untuk perawatan dan lain-lain. Jadi ini mohon maaf Pak Haji Derajat, bukan berarti kita menolak secara terang-terangan, tapi kalau memang PDAM masuk ya itu haknya dari pengembang. Tapi kita memang sudah kecewa dan kita sudah terlanjur ada sebelah ngebor, ya kita mengikuti. Kita nggak mau lama untuk menunggu dari PDAM. Keburu perabotan kita hancur semuanya. Gitu, terima kasih. Pak, saya ingin memperjelas kaitannya sama sarana air bersih ini menjadi tuntutan atau enggak? Atau berubah lagi menjadi apa namanya? Iya, RT7 masih jadi tuntutan. Ini dalam tanda petik bukan PDAM ya. Tadi kan bilang ada yang bilang, oke ya. Mungkin tadi mau ngebor, iya kan? Iya. Mau ngebor. Terus tadi ada yang bilang lagi menyampaikan bahwa seharusnya biaya ditanggung oleh pengembang. Nah, mana yang harus diakomodir dari pengembang? Kalau hanya ini masalah dari PDAM sudah ditindaklanjuti, tinggal nanti mungkin pelaksanaannya kapan, nanti sama-sama kita pantau. Nih, dari kami mungkin dari 3 pilar juga akan memantau pelaksanaannya seperti itu. Monggo. Jadi pada prinsipnya kami juga bergantung pada institusi lain adalah PDAM. Jadi sekarang ini cerita masalah MBG dengan PDAM sebenarnya case yang berbeda. Karena PDAM itu sudah lama sekali saya berusaha untuk supaya ada penyaluran di sini. Nah, kebetulan saja MBG itu secepat ini dan PDAM baru bisa terrealisasi ini. Jadi bukan karena apa namanya, kok ada MBG kok ada air. Ini bilhak ya. Saya nggak ngomong gimana, tapi memang baru jalan. Jadi apa namanya, kalau kemudian ada kebetulan ya ini memang kebetulan dan memang tidak ada rekayasa apapun. Karena program MBG itu baru kemarin-kemarin. Sementara PDAM kita jalankan itu bertahun-tahun. Mas Rudi tahu sendiri kan, kita ngobrol ke sana kemari. Karena institusi maka kita tidak bisa. Kalau kemudian beliau sudah ngomong seperti ini, nah kita mau apa? Bukan? Makanya tadi menyampaikan bahwa sudah seperti ini. Kita sebagai pengembang itu jelas-jelas ingin menyediakan fasilitas itu. Jadi betul-betul monggo kita proses, boleh nggak apa-apa, karena ini sudah suatu keputusan PDAM bahwa tadi sudah disurvei juga bareng-bareng, tempatnya juga sudah disurvei. Kemudian saya tanya target penyaluran kapan? Januari sudah bisa disalurkan 2026. Artinya ini pembangunan berapa lama pembangunan? Maksimal kurang lebih sekitar 3 minggu. Pembangunannya maksimal kurang lebih 3 minggu. Jadi kalau asumsinya adalah ini November, Desember itu pembangunan, berarti Januari sudah bisa disalurkan. Nah, ini yang bilang PDAM bukan kami. Kami hanya mendengarkan, kemudian menyiapkan lahannya yang sudah disiapkan oleh kami. Itu juga mohon maaf bentuk dari pertanggungjawaban kami sebagai pengembang. Kita hibahkan tanah seperti segitu untuk PDAM demi kelancaran air bersih yang ada di Mutiara Bumi. Itu kalau PDAM. Jadi lepas dari itu semua, kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan ini tinggal wujud aslinya yang akan datang. Jadi Desember dilakukan pelaksanaan pembangunan itu,
kemudian Januari sudah bisa disalurkan. Nah itu jawaban dari kami. Kalau kemudian pengen pas atau mungkin ada ganjalan, bener enggak itu? Ya mari kita sama-sama ke PDAM. Kan gitu. Jadi biar juga apa namanya yakin, karena ini dari institusi lain. Itu yang PDAM Pak. Izin Pak, nambahin lagi. Seperti yang saya tadi informasikan bahwa informasi tentang PDAM itu Tadi sudah lama kita bahas. Kami sudah sudah tahu, kita sudah survei ke PDAM. Kenapa? Kami pada akhirnya membangun pengebor sendiri karena kita udah survei ke sana bahwa PDAM itu kesini mintanya apa, RAB-nya akan seperti apa, itu udah tahu semua. Kenapa saya bilang kan kita memang tidak sedang membahas PDAM karena di iklannya perumahan Willis kan memang betul harus ada PDAM atau air bersih. Nah saat beberapa tahun ke belakang itu terus kita mencoba untuk komunikasi alternatif dari PDAM itu apa. Alternatif dari PDAM itu apa? Makanya kita tidak membahas PDAM saat ini karena warga RT 7 juga kita sudah nggak membahas tentang PDAM. Pada concern kami sebetulnya memang tidak ada komunikasi. Jadi kita butuh komunikasi dengan rumah, Pak. Kita butuh kondisi iklan. Saya lanjutkan Pak. Memang informasi PDAM itu udah tahu. Kenapa pada akhirnya kita bikin air bersih. Karena sebetulnya kan tuntutan kita bukan masalah PDAM, tapi kebutuhan air baku terutama ya. Kita 5 tahun di sini pakai rata-rata pasti airnya asin, nggak mungkin nggak asin. Kita dari sini semua nggak ada yang minta kompensasi Pak. Ke pihak perumahan kapan kita minta kompensasi? Kan kita minta yang dijanjikan dari perumahan air bersih. Kalau mau minta kompensasi kita hitung matematis saja berapa jumlah perabotan yang rusak, berapa warga yang ke rumah sakit atau ke dokter untuk alergi dan sebagainya. Kan kita nggak minta kompensasi. Sebetulnya kita butuhnya komunikasi antara warga dengan pihak pengembang. Kita ketemu dengan kondisi yang seperti ini sudah berjalan 5 tahun. Kita pengen ada komunikasi kayak gini. Jadi saya juga agak bingung lagi nih, dengan tidak berbicara kaitannya sama PDAM. Padahal sudah disampaikan untuk solusinya PDAM, gitu kan. Dan Desember sudah mulai, Januari mau tidak mau kita memberi kesempatan kepada pengembang untuk mewujudkan itu walaupun itu dari instansi. Kalau itu monggo kan memang ada, makanya kita tidak membahas PDAM. Oh iya, berarti enggak nih. Iya. Berarti yang PDAM monggo. Ada. Maaf ya Pak. Ya karena dengan janji-janji yang seperti itu Janji manis kita sudah nggak mau lagi. bisa bergerak sendiri gitu loh. Kita ke sana. Kalau nggak mau lagi terus pripun, Pak? Kami konsumen Bapak yang dihormat. Kami minta air bersih. Itu aja padahal murah Pak Derajat. Dari bersih dari pengembang, kamu tentunya mau mewakili sudah memberikan solusinya PDAM. Beliaunya berjanji dan mungkin sudah berapa persen Pak? 90% realisasi 99%. Oh, nah 99% kuasa Tuhan. Kamu kan mungkin sebelumnya sudah pernah tersakiti dengan semua. Artinya sudah jadi. Nah, betul. 5 tahun saja. Maksudnya itu. Wajar saja kalau sekarang mungkin kurang percaya. Ya. Betul. Tapi ini sudah diyakinkan oleh pengembang. Mau tidak mau dari warga, kami berharap mau menerima, memberikan kesempatan lagi sambil kami pengawasan juga untuk realisasinya. Atau itu Susah Pak untuk Pak Teguh ya. Sebelumnya ngabungkan kita di sini cari solusi. Ya, bukan terus ya kalau lama dibuka nggak selesai. Ya kalau saya jadi jenengan pasti sama. Pasti akan begitu. Kalau kondisinya dibalik, sama juga dengan yang jadi pengembang, yang pengembang menjadi itu sama juga. Kita cari solusi. Jadi tadi juga saya agak bingung. Bingungnya ini saya baca tadi tuntutan warga air bersih
jawab tadi 99% yakin bakal ada. Setelah TPG. Cuman nggak ada bandung bos. Tapi kalau kita langsung flashback setelah 5 tahun, ya jangan gitu Pak. Kita solusinya kan ke depan, bukan mundur ke 5 tahun ke belakang. Saya nggak belain sama-sama, saya objektif lah. Itu udah terjadi, nasi udah jadi bubur, mau dibuang, lapar kita. Mau dimakan, males juga, aduh warak gitu ya. Jadi kadang ya, ini tuntutannya apa saja final dulu. Air bersih dari Jawa, mau Pak, Swen, kayak gitu. Misalkan kayak gitu loh, jadi ini jelas. Ini enggak, itu udah 5 tahun main aduh, Swen. Ya mau sih boh. Saya mau Pak, jangan mau adain sendiri, adainlah sendiri. Monggo. Walaupun nantinya juga pada dendam. Begitu Pak mati, ada sih mati, orang ada PDAM. Enggak selesai, itu anak kecil lah. Kita sama-sama dewasa sudah punya berpikir. Ayo bareng-bareng. Pak aku butuh bisa dikur, mau seminggu jadi bisa. Kalau ada PDAM yuk, nanti saya ikut juga. Kan kepen lah. Tapi sini aku PDAM sing ibah nakui, atur mungkui to, yang butuh bayar tukang dan sebagainya. Ya aku minta tolong kalau saya nggak bisa bantu 100% ngukur air ya, harus bisa kan seperti itu. Jadi ada solusi mungkin Pak. Yuk pengendalian diri, jangan yang belakang dijongket lagi. Jadi kalau saya begitu Pak. Jadi ayo kita ke depan cari solusi ya Pak. Kalau saya jadi jenengan, ada baik yang lebih keras jangan ngomongnya kayak gitu ya. Jadi gitu aja. Jangan udah depan gimana? Depan. Pak Camat, ngapunten. Ini saya buka lembaran dulu. Saya pernah bayaran dengan Pak Derajat setelah kita datang di perumahan dekat SMP 5. Saya masih ingat sekali tanggal 28 November 2023 dan saya masih simpan. Ini salah satu bukti. Dan di situ kalimatnya terkait dengan masjid. Ya, ini kan masih dalam salah satu tuntutan ya. Oh, ini bukan masjid, Ya, maksudnya kenapa tadi kita itu bersikukuh keras? Karena yang terkait dengan masjid saja tanggal 28 November 2023 itu insya Allah sudah dikerjakan dari pihak sini, sudah dikerjakan, dana sudah siap. Kita ada buktinya. Waktu saya sengaja japri karena minta waktu sekian hari, akhirnya saya hubungi Pak Derajat, tadi Derajat. Nah makanya warga ya wajar kalau memang sekarang itu ngeyel kayak gitu loh Pak. Iya, terima kasih. Gitu. Tapi tadi saya mau ulang dari Pak Camat, kita pahami dulu ya, kita sepakati itu istilahnya yang tempo dulu ya sudah nggak usah diungkit-ungkit. Nah kita berpandangan langkah ke depan itu seperti apa? Dia dari pengembangnya, dari warga juga terpenuhi, solusinya dapat seperti itu. Ngapunten nih. Jadi kalau mau bercerita mengulas lagi ke belakang ini tapi juga nggak ada solusi. Umumnya kayak Mas ini tadi bilang ini seperti ini ya. Solusinya apa? Maunya apa? Tapi juga jangan mengembang kemana-mana. Ngapunten seperti itu. Terkait air bersih sudah clear. Monggo. Boleh nambahin. Ya, suwun Pak. Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak sama Pak Lukas. Dan saya di sini sebagai warga RT 8 ya. Nanti terkait air bersih. Sebenarnya kita juga kan kemarin sudah melakukan pengukuran instalasi. Kenapa mungkin kalau RT 8 tidak melakukan PDAM, maksudnya walaupun sudah difasilitasi sama pengembang. Nah kita sudah bikin instalasi itu dan kita pembayaran tiap bulan. Jadi bukannya kita menolak ya, cuman kita pengeluaran juga sudah kita memang sudah dibikin seperti itu untuk operasional untuk artesis sumur kalau. Jadi kalau sampai ditambah lagi PDAM akan lebih banyak kan, karena satu ya punten nih, bukan saya flashback ke belakang, tapi ini kerangka berpikirnya kita karena kemarin
kita ngerasa tuh banyak yang dikorbankan, termasuk konsumen-konsumen yang beli rumah di sini. Itu banyak yang dikorbankan dari perabotan dan lain sebagainya yang rusak. Makanya inisiatif warga itu muncul ya, yang seharusnya itu pun difasilitasi sama developer. Paling nggak yang kemarin saya ngomong waktu di RDP sama Pak Samad, paling nggak ada solusi jangka pendeknya apa nih? Kalau kita bicara PDAM kemarin kebentur hanya jadi kan capek nih. Kita juga ngerasa capek Pak, karena kita ngerasa pengeluaran kita udah banyak nih. Yang seharusnya kita beli rumah di sini dapat satu paket fasilitasnya, dipipil, dikredit, pada bayar angsuran, bahasanya kayak gitu. Nah, dari kejadian itu mungkin kalau semuanya pengembang mau bikin PDAM monggo, tapi RT8 menolak, bukan menolak secara langsung ya, walaupun nanti saya juga tidak bisa mewakili teman-teman warga ini secara pribadi, karena mungkin kita pun untuk mengelola yang RTC Sumur Dalam kita juga tiap bulan ada pengeluarannya, dan alhamdulillahnya RT8 itu tertib untuk hal kayak gitu. Istilahnya kayak kalau di desa ada BUMD, ini BUMRT, ya seperti itu Pak. Mungkin itu yang istilahnya bahan pikirannya kita. Mungkin itu yang terkait yang lain sebagainya nanti sambil menyusul. Artinya aku dan kesimpulannya RT8 Kita tidak menolak Pak, monggo ada PDAM. Ini yang RT8 tidak dimiliki PDAM, nggak ada masalah. Ada bedanya. Tadi saya disampaikan sama pengembang, tadi mungkin saya salah tangkap, tapi kayaknya jelas bahwa di situ mau dibangun reservoir. Iya. Ya, reservoir itu sekali lagi tidak untuk atau hanya digunakan oleh lingkungan sini, tapi dengan masalah-masalah. Artinya kondisi itu reservoir itu milik PDAM, cuma difasilitasi tanah oleh pengembang, ya, oleh pengembang. Artinya sebetulnya warga nolak atau tidak nolak, atau mau bukan nolak kasar itu, mau pasang atau tidak pasang, bahasanya seperti ya, mau pasang itu terserah monggo. Itu terserah monggo. Tapi itu udah ada mau dibikinkan reservoir di situ. Memang itu ada salah satu campur tangan pengembang, karena menyediakan tanah. Kalau nggak ada tanahnya juga mungkin PDAM ya mau beli mau apa butuh itu lagi. Jadi kalau terkait dengan tuntutan warga penyediaan sistem air bersih PDAM itu kan mau disiapin. Kalau mau artesis mau ikut pasang nggak ikut pasang itu monggo terserah warga. Tapi kalau mau artesis monggo dibahas lagi, kan gitu. Iya Pak. Jadi sebetulnya PDAM sudah clear, makanya kita nggak bahas Pak. Ya, Oke, aman, gitu masalah. Ini Nyun Sewu, tolong jangan hanya aku. ya. Kita satu kawasan warga. It's okay. RT8 tidak butuh itu. Tapi ada RT7 yang belum. Jadi oke, reservoir tetap jalan. Yang mau pasang PDAM mau, tinggal solusi untuk RT7 yang belum ada air bersih sesegera mungkin. Apakah masih sabar? Kata pengembang berharapnya sabar reservoir. Tapi kalau mau sesegera mungkin untuk artesis, monggo. Gimana campur tangannya pengembang kayak gitu loh. Apa mau minta bantuan apa segera dibikin artesis gitu. Udah ngebuat orang ngalir ketemu syukur ketemu clear. Alhamdulillah ketemu reservoir bangun, masang juga, entek juga gitu, ya. Jadi monggo, kalau saya yang terbaiknya nggak tahu, yang terbaik yang mana? Monggo, mau reservoir nggak ada yang pasang pun
terkait PDAM itu tetap ada, Ada masalah itu. tetap ada. Kalau memang sudah bekerjasama dengan PDAM. Tinggal yang RT 7 nih yang belum pemenuhan terkait dengan air bersih, mau seperti apa? PT, ngomong. PT, ini apa? Santai. Dia ikut apa? Jadi untuk air bersih Pak Derajat kami tetap pakai sumur. Ya. Tetap lanjut ya. Karena kita sudah mengatur full program. Ya jadi prinsipnya Pak Yusewu, kita itu menyediakan fasilitas air bersih yang bekerjasama dengan PDAM. Jadi monggo jenengan bersabar untuk Januari, alhamdulillah. Karena ini sudah tadi sudah disampaikan. Sudah capek Pak Derajat ini sudah, kalau jenengan sudah kasih tempat, sudah oke. Terus kemudian nanti segera mungkin kita kerjakan. Berapa lama? 3 minggu. Oke, 3 minggu. Asumsi saya di Desember 3 minggu kepotong hari terakhir Pak, kan mungkin liburan dan sebagainya. Nah, Januari itu sudah oke, bisa terpasang. Itu per tadi PDAM. Mungkin kalau tadi PDAM masuknya bareng ini mungkin bisa menjelaskan. Tapi saya mewakili tadi sudah survei dan sebagainya. Kebetulan juga saya sudah komunikasi dengan Direktur PDAM. Jadi yang kedua yang tadi. Jadi kalau kemudian saya disuruh untuk menjelaskan masalah teknisnya, ya saya tidak tahu. Tapi kalau kemudian janjinya beliau, saya bisa menyampaikan. Nah, di Januari ini bisa terpasang. Itu solusi air Pak. Monggo, kalau air saya sudah memberikan solusi dan bisa dicatat, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau kemudian saya pasti akan minta juga ke PDAM untuk MOU-nya, karena kita menyediakan lahan. Warga terusnya di RT 7 bagaimana? Tetap PDAM, jangan ngobrol. Kalau mau jalan PDAM monggo, tapi di kami tetap Kebun. Artinya clear, silakan. Artinya ini sudah dari pengembang jalur PDAM, dari warga karena memang sudah sekian lama dan ngebor solusinya. Ya cuma kemarin kami minta ada subsidi yang di apa Pak itu belakang sana untuk bikin towernya. Kita minta pondasi atau apa ya Mas? Ada subsidi Pak. Minta subsidi. Kalau saya gini, kalau kita sudah mengerjakan kakak raya juga Sudah dikerjakan Pak. Itu tidak sesuai itu. Kalau untuk menampung 5.000 liter sesuai kemarin ini Pak sudah membantukan juga. kalau itu kita ngomongin situ, kalau kita ngomong kekuatan maksimal kita harus buat dam lebih dulu baru kita gali. Tapi kita kan kerjakan dengan Cakaraya. Cakaraya itu kita cor di BKS di atas, kita taruh. Itu yang setelah kita kerjakan Pak. kemampuan kita segitu. Saya disepakati aja kalau memang tidak mau mampu ya nggak apa-apa, kita pokoknya pembicaraan ini Itulah kemampuan kita yang sudah kita kerjakan seperti itu. Jadi karena Seperti itu, Nggih. Jadi yang itu sudah diupayakan, tapi juga kemampuannya dari pengembang akan seperti itu. karena kita mau mengerjakannya di sana untuk PDAM juga. Dan nyuwun saya dipahami ya Mas Bro ya. Artinya bahwa kita itu juga mau menyediakan PDAM. PDAM kan juga tidak sedikit. Clear, nggih? Clear Pak. Jadi yang air bersih, saya simpulkan untuk dari pengembang akan berkoordinasi dengan PDAM untuk pembangunan reservoir dan sarana air bersihnya. Namun dari pihak warga tetap untuk melaksanakan pengeboran. Seperti itu, nggih? Nah, kemudian dicatat. Kemudian tuntutan yang kedua adalah pembangunan masjid. Ini tadi sudah disampaikan, langsung saja dijawab monggo dari Pak Derajat sama. Ya, kita Ini terkait menjawab poin 3 ya.
sudah dilakukan pekerjaan struktur bawah mulai dari PLK kemudian koreksi. Nah, untuk kurang lebih sampai bisa dihuni itu awal bulan puasa insya Allah sudah bisa dihuni meskipun pekerjaan finishing arsitekturalnya belum selesai. Namun bisa digarisbawahi bahwa untuk awal bulan puasa insya Allah sudah bisa gunakan. Posisi bangunan berapa persen? Kira-kira Sudah 85%. 85% hanya pekerjaan arsitektural, finishing ornamen aja. artinya untuk ibadah sholat segala macam bisa Tidak mengganggu fungsi dari masjid untuk ibadah. Atas minggu, monggo ada tanggapan? Karena itu sudah dikerjakan. Kita ini sudah proses nih, mau ngibur. Benar nggih? Ada tuntutan lain? Maksudnya sanggahan untuk masjid? Saya butuh tambahan. Tolong kalau bisa jangan awal puasa mas. Ya, kalau bisa jangan awal puasa. Nanti ikut ngecek ya Pak Lurah ya. Nanti kita sering ikut ngecek ke sini ya Pak Lurah ya. Itu kalau bisa jangan. Syukur-syukur seperti SPPG Pak. Ya. Satu bulan selesai. Bandung Bondowoso Pak. Syukur-syukur begitu. Cukup. Berarti masih sudah terjawab. Januari selesai. Cocok Pak Lurah. Kemudian yang terakhir kaitannya sama limbah. Jalan. Jalan nggih matur nuwun Kapolsek. Untuk jalan memang kita kan sudah jadi sana kita cek bersama. Nah, sebenarnya masih ada tugas, masih ada pembangunan lain. Terus soalnya tadi yang sudah disinggung sama itu ada pengurugan. Pengurugan kan berarti kita butuh akses untuk ya. Kalau kemudian pembangunannya semua kita bangun, kemudian pengurugan berjalan, nanti juga akan rusak juga, repot juga. Maksud saya, ini setelah MPK ini berjalan, terus kemudian memungkinkan untuk secepatnya diuruk, kita akan uruk itu. Jadi dampak itu lewat di situ Pak. Nah, solusinya untuk sementara ini itu kita dikasih apa solusinya kayak gini. Perengan. Jadi seumpama ada papasan itu bisa turun dulu, kemudian naik Pak. Itu solusi kita seperti itu. Ya kita mohon maaf lah. Artinya total seluruhnya kita itu rencana tahun itu 750 unit Mas. Sementara yang sudah terbangun baru 150. Jadi mohon mohon kebijakannya, mohon pengertiannya. Toh ini jalan yang memang sudah dicor itu ada, bisa untuk lewat. Nah kalau ada papasan, ya satu turun dulu, nanti lewat naik lagi. Nanti itu kita akan buat seperti itu. Ya, berkaitan dengan tadi lewatnya truk dan sebagainya, tinggal diatur saja. Pokoknya katakanlah nggak ada orang lewat, nggak ada mobil lewat, masa iya mau dibawa mobil MPG ya kan enggak, ya biasalah gitu. Artinya itu solusi. Nah, di bawah di jalan itu tetap jalan, yang sebelah sini bisa menunggu sementara. Itu mungkin gitu Pak. Monggo dari warga, solusi dari pengembang seperti itu dikasih urukan di sebagian itu sepanjang jalan ya Pak? Iya, sepanjang jalan. Berapa artinya ruang jalan yang mau diuruk? Jadi kurang lebih nanti perengan itu setengah 50 cm dibuat langsam. Hanya langkah hanya untuk turun saja, istilahnya biar nggak tinggi. Biar nggak jeblok itu Pak. Tribun, ada sanggahan? Sebenarnya bukan menyanggah ya Pak Kapolsek. Itu benar, kalau kita papasan selama ini warga dengan warga ya pasti ngalah salah satu. Permasalahannya adalah nanti mobilitas MBK kita nggak tahu. Warga juga menyewa seperti Pak Samad bilang, kadang orang berpikir bukan dengan kepala dingin. Misalkan pas lagi bubuk masalah apa, terus menyewa suatu saat ada insiden tuh, nggak ada yang mengalah, kan pasti akan terjadi konflik.
kalau Pak sudah mengusulkan seperti itu monggo nggak apa-apa, kami terima. Tapi suatu saat ada konflik, kami minta pertanggungjawaban seperti itu. Ini tangguh Karena yang jadi karyawan bukan orang sini. Artinya ini juga Yusuf kayaknya juga membuka peluang juga untuk masalah karyawan silakan. Ini kan di sini kan banyak kata apa ya, butuh tenaga dari masyarakat sini kan bisa mau ikut berpartisipasi di MBG kan, itu sekaligus peluang untuk apa ya, ada peluang pekerjaan maksudnya. Intinya dari warga tadi menyampaikan kalau ada konflik kaitannya sama mungkin tidak mau malah di jalan itu, Bapak sanggup tanggung jawab? Sanggup tanggung jawab, di nggak apa-apa. Memang kita harus memilih Pak. Ada rekaman. Mobilnya normal, benar kan? Itu nih, jadi masalah jalan ini, jadi hanya cuma diuruk sebagian, hanya untuk turun manuver persimpangan seperti itu sepanjang jalan. Seperti itu. Ada tambahan? Izin Pak, pertanggungjawaban yang dimaksud seperti apa ya? Gimana? Pertanggungjawaban yang dimaksud itu seperti apa? Apa ya? Mungkin terjadi kerugian secara material atau menyebabkan apa, itu kan harus lebih spesifik Pak. Apakah bisa terjadi tabrakan di situ? Kalau tabrakan selama ini belum pernah Pak. Yang jelas Kepleset iya Pak. Kepleset mungkin ya. Kepleset mungkin. Kan susah ya Pak, karena kan human error itu ya susah. Kita, maksud saya itu apa yang menjadi, makanya katakanlah oh ini harus ada apa ya, kalau kemudian ada tabrakan terus kita ngurusi kan repot juga gitu. Kayaknya kira-kira intinya mungkin sewajarnya saja. karena bisa Pak Kapolres kita potong ya. Karena kan kita nggak tahu ya, misalkan dari MBG mau melakukan pengiriman, misalnya ternyata waktunya mepet. Pasti kan bawa mobilnya nggak sewajarnya orang bawa mobil, kan seperti itu. Pasti misalkan papasan sama warga lah atau apa, itu pasti akan terjadi. mungkin bisa nyuruh sewu satu pengendalian itu ya Pak. Yang kedua barangkali nanti bisa dibikin misalnya polisi tidur itu kan bisa, itu kan salah satu mencegah supaya tidak kencang. Nah sekarang dilakukan mau enggak dibikinkan begitu, maksudnya seperti itu. Kalau masalah kencang-kencangan pastilah namanya orang kan bisa dikasih tahu, masanya di lingkungan seperti ini harus kencang-kencang, ada yang di masa, kecuali di jalan raya, jalan rumah masalah kencang-kencangan mungkin ya enggak. Kalau memang perlu dikasih karet atau apa ya, supaya orang enggak. Oh, perumahannya ini Saya pikir itu hanya perlu ditekankan kembali ke pegawai SPPG ini. Jangan sampai nanti timbul permasalahan karena konsekuensinya nanti yang langsung dari SPPG pun kan itu saya kira. Kalau nanti diterjemahkan pertanggung jawaban seperti apa nanti selesai aku nggak bisa. Aku udah bisa bertanya, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu sama sekali. SPPG punya yayasan Pak. Iya punya yayasan. Yayasan, yayasannya masih dalam satu sama yang punya pengembang. Enggak ownernya ya. Ya sudah, artinya lebih gampang. Sama paketnya, artinya lebih gampang lah untuk mengendalikan karyawannya gitu loh. Kan pada tak pecat gitu loh. Kan mungkin nggak relevan. Memang ketepatan waktu di MBG itu memang sekarang diukur. Sehingga saya yakin untuk bisa meminimal resiko itu, jadi pengirimannya pasti nggak harus mepet-mepet. Kalau ternyata SPPG-nya itu masih dalam satu, ya harusnya lebih mudah. Tadi sudah disampaikan monggo, barangkali ada yang butuh pekerjaan. Syukur-syukur hampir 100% adanya orang perumahan. Nggak apa-apa kalau sesuai dengan kualifikasi. Iya, kalau TBK malah lebih enak lagi kan. Masanya juga sama warganya sendiri. Ini ada Tiko, berarti sudah selesai ini jalan sudah. Jalan, mohon maaf. Masih ada dua. Ya terkait jalan, yang tadi kan solusinya katanya mau di sampingnya diuruk ya. Kalau bisa sih, ini saran saja Pak ya, untuk meminimalisir ya. Ini untuk sekedar meminimalisir. Kalau bisa pemurugannya diratakan sama yang cor-corannya.
Sama dirata, jangan pakai batu Pak. Yang sudah kan serem itu batunya. Oh, yang sudah batunya perem. Kalau hujan begini. Korbannya banyak, roda sobek, ban mobil banyak yang sobek. Mesin mobil aja bolong. Minta jalan yang layak aja buat. Oh, oke. Nanti secara teknis nanti saya dengan bagian teknis untuk supaya tidak ada kendala kalau bisa di bawah itu nyobekin Ya, minta yang layak untuk jalan. Bisa Mas. Takut ya Mas? Terus terakhir kaitan sama limbah. Berpun. Untuk Mas Arma secara teknis. Karena ini kan SPBG itu kan ada aturannya Pak. Ada teknisnya. Jadi pasti memperhatikan lingkungan dan sebagainya. Memang betul Pak, jadi ada namanya jadi sebelum air limbah itu dibuang ada sistem IPAL namanya, instalasi pengolahan air limbah. Artinya ketika air limbah dibuang ke misalnya selokan atau apa itu udah seperti air biasa aja, yang intinya sudah misal kayak bau, kemudian kandungan-kandungan misalnya bisa limbah dapur segala itu sudah terurai di IPAL tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi nanti memang MBG itu lebih ketat malah. Jadi sebelum operasional jauh-jauh hari pasti akan dinilai efek samping daripada ketika operasional. Logikanya kan seperti itu. Jadi nggak asal misal 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kan perlu kayak gitu tadi dipikirkan apa harus ada IPAL itu sendiri, instalasi pengolahan air limbah. Itu sudah kami produksi, otomatis IPAL itu kami pasang sebelum nanti operasional. Tapi posisinya itu belum dipasang ya? Lagi proses produksi Pak. Proses produksi dipasang. Gimana mungkin warga? Jadi untuk apa limbah itu memang sudah dipersyaratkan dari BPN atau harus ada IPAL. Dan kalau memang nggak ada IPAL tentunya MBG ini atau SPBG ini tidak pernah mungkin beroperasi, nggak boleh. Jadi teknis itu saya yakin sudah sesuai dari tahapan ataupun spek yang disyaratkan IPAL. Monggo, ada tanggapan terkait dengan nanti limbah atau dampak dari zonasi SDG. Itu tadi di awal saya menyampaikan bahwa di belakang itu hanya sebatas tanah dikeruk tanpa ada fondasi yang kuat atau mungkin gorong-gorong atau bagaimana, dan itu hitungannya 1 bulan saja. Kemarin Pak Lucu sudah bersih-bersih apa ya, yang belakang itu ya itu seperti hutan itu lebat, dan airnya itu ketika posisi musim hujan itu nggak bisa jalan, balik airnya. Saluran yang di belakang rumah yang buangan limbah besar itu kan tidak lepas dari nanti sisa-sisa limbah, airnya kan pasti larinya ke situ. Tapi khusus di area MBG yang di parkiran itu malah ditutup gorong-gorong. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa di posisi halaman MBG dipagar, di bawahnya rapat gorong-gorong, tapi yang seluruh warga belakang sama sekali tidak, dan dibiarkan begitu saja. Itu pasti suatu saat menimbulkan sudah nggak ada perawatan dan lainnya ya, karena tidak layak untuk salurannya, pasti nanti akan sangat terasa dampaknya di situ. Gitu, Pak. Ini terkait saluran di belakang. Mungkin dari Pak Dada sudah mengerahkan bahwa itu kan saluran lingkungan yang bukan hanya perumahan, jadi lingkungan dari kedua juga lanjut situ. Kalau lebar 1,5 meter itu satu. Di situ itu kalau tanaman jenis pohon ini sakit cocoknya apa? Pohon itu yang kayak pakai tinggi itu Bang.
kalau kita bersihkan itu selalu ini. Tapi posisi itu kan di yang ada itu kan ya hidup ini kan dari Pak Sarwan dari mulai belakang sini depan sampai sini jalan menurut sampai ke pakai itu kering sampai ujung sana Pak saluran ini kering dia tidak putus salurannya. Memang di sini air itu tidak bisa turun Pak. Ya mungkin mohon maaf karena di sini air cuma turun. Tidak bisa, apalagi kalau dia naik, nanti kalau itu Banjir Pak. Kalau mungkin besar, Banjir. ini kalau sana penuh sini penuh, nanti banjir posisi di ujung Iya, Pak. sampai ke depan. Banjirnya itu dikarenakan adanya SPBD bukan. Ya, sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah pernah banjir. Tapi artinya SPBD ini nggak bermasalah. bukan masalah SPBG-nya, tapi sekarang banjir pun kita nggak merasakan bau aroma yang nggak sedap. Khawatirnya ketika ada sudah beroperasi, Kami masih khawatir ya Mas. betul. Cuma kekhawatiran. Dan sementara tadi sudah dijawab sama Sarma, itu ada ipalnya. Yang keluarnya itu sudah air bersih. Air bersih katanya. Ya, Ya, memang Jadi gini aja, kan belum terjadi. Khawatir boleh. Iya betul. Khawatir betul. Ada ipal. Banjir nggak apa-apa, Harusnya nggak ketika apa-apa. ipal, karena juga instalasi pengolahan air dari ipal. Kalau ipalnya benar, selesai aman. Paling hanya air ngalir tuh, bisa air ngalir. Tapi kalau itunya tidak benar, dia pasti bau. Cuman juga warga masyarakat juga harus ngerti juga. Maksudnya begini, ini contoh kecil aja, 3.000 porsi. Kira-kira beli ayam 1 kilo dengan 1 ton baunya gimana? Padahal dia bukan ayam busuk, ya. Beli ayam 1 kilo yang dari cabutin sama beli ayam 1 ton sama-sama fresh, pasti baunya lebih menyengat yang banyak. Ya, kami berharap juga nanti pengembang atau SPPG ada kompensasi terkait hal tersebut. Gitu loh, ya. Misalkan 3.000 ya, aja 3.000 temenanan lah, 3.050 murah lah, gitu. Misalkan salah satunya misalkan begitu, saya nggak harus bilang begitu ya Pak. Tapi ada apa yang kira-kira itu ada komentar yang dampak lingkungan keamanan seperti itu. Begitu. Tapi yang perlu diingat begitu. Saya mencium beli ayam 1 kilo dengan SPPG kalau datang 1 ton, baunya beda, padahal benar-benar baru fresh, emang beda. Ya prinsip kita memperhatikan Mas. Nanti kalau tadi yang dikhawatirkan